Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Baik jemaah sekalian, para bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, karena pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita dan memberikan kekuatan kepada kita berupa nikmat yang begitu luar biasa, sehingga kita masih dapat bisa berkumpul untuk sama-sama kita bermajelis ilmu setelah kita mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Maka tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kutaib, yaitu kitab kecil. Sebelum kita masuk kutaib apakah itu, maka tentunya kita harus mengerti dulu. Kadang-kadang kita sering salah ucap, bukan kita nggak tahu itu buku, tapi kita kadang-kadang salah ucap dalam pengucapan buku. Kalau buku saku itu dalam bahasa Arab namanya kutaib. Kutaib ya, kitabun itu buku, kalau kutaib itu kan ismu tasghir, jadi kecil. Jadi yang kita masukkan ke dalam buku itu ismu tasghir, namanya kutaib. Kemudian kalau kita ngelihat yang kedua namanya kan kitab. Al-Quran itu kan dzalikal kitabul la raiba fih. Itu kitab. Kenapa dinamakan kitab? Kalau kutaib itu mungkin sekitar hitungannya 60 halaman. Paling mentok 60 sampai 70 halaman. Bisa dimasukkan ke dalam buku, ke dalam kantong baju. Kemudian kalau kitab tidak akan pernah bisa dimasukkan. Kitab itu hitungannya sampai ratusan halaman. Kalau kita mendapatkan kitab besar sampai sebuah kitab namanya Aisarut Tafasir, itu sampai 900 halaman, itu masih satu buku ya kitab. Kalau kedua, yang ketiga, turos. Turos itu kitab yang berjilid-jilid. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir 10 jilid. Kemudian tafsir At-Tabari 28 jilid. Syiar A'lamun Nubala 30 jilid. Majmu' Fatawa 40 jilid. Kemudian ada lagi yang lebih besar lagi, Tarikh Umum wal Muluk, itu sampai 40 jilid. Kalau dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau itu ketika melawan bangsa Tartar itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa, maka tentunya buku yang beliau buat itu lebih dari 50 jilid. Masya Allah Pak. Jadi ulama-ulama terdahulu itu bukunya berjilid-jilid. Kita hari ini cuma bisa mendapatkan beberapa ulama kita itu membuat buku ya 1 buku, 2 buku, 3 buku, nggak bisa berjilid-jilid. Said Qutb dipenjara jadi tafsir fi Dhilalil Quran 10 jilid, masya Allah Pak ya, luar biasa. Ulama-ulama terdahulu itu ilmunya masya Allah. Maka kita akan membahas kutaib kecil karangan seorang ulama Saudi namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, tentang sebuah buku yang berjudul Faidatun fi Tarbiyatil Aulad. Maka yang diserka antum kan Tarbiyatul Aulad. Kenapa kok harus buku ini? Kenapa enggak buku yang lain? Karena buku ini buku kecil, jadi enak kita pembahasannya, jadi lebih fokus dan lebih cepat selesai. Kenapa? Kalau Riyadhus Shalihin butuh waktu yang sangat lama. Bulughul Maram, masya Allah, harus banyak istiqomahnya. Maka sebelum kita masuk pembahasannya, maka tentunya kita harus tahu siapa beliau ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau ini murid kesayangannya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz itu siapa Pak? Syekh bin Baz itu ketua Fatwa Lajnah Daimah lil Buhthi Islamiyah wal Ifta. Nah, beliau itu ketua Fatwa Lajnah Daimah di Saudi.
Ya, jadi fatwa Lajnah Daimah itu terkumpul dengan fatwa akidah, kemudian fikih dan lain sebagainya itu dalam sekitar 20 berapa jilid gitu kan. Kalau sudah 20 jilid itu 1,5 meter Pak bukunya. Maka kalau antum ada uang lebih silahkan beli bukunya. Kalaulah memang kita pengen lebih ringkes lagi, ada digitalnya namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ya, murah itu, gratis. Tapi yang namanya digital itu mati lampu, lowbat, masih bisa baca Pak? Enggak. Tapi kalau kita beli bukunya, ya mati lampu kita masih bisa keluar. Baik, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu mengarang begitu banyak buku. Salah satu di antaranya yang dibahas oleh Ustadz Irfan Tajuh Salatin di beberapa majelis, namanya kan Arba'in An-Nasihah li Islahil Buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Nah ini kita 48 dalam pendidikan anak. Kenapa kok mendidik anak itu penting? Maka beliau sampaikan di sini sekitar 48 kaidahnya, di mana kita harus mengerti dan kita pelajari. Kita punya anak Pak. Kita punya anak yang harus kita didik, kita punya anak yang harus kita fasilitasi dari pendidikannya, kita kasih makannya kayak mana, jangan kita suapin dengan cara yang haram, kemudian kita doakan mereka, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita itu menjadi aset akhirat. Dan itu tujuan seorang ayah dan ibu ketika mereka paham ternyata bukan cuma hanya sekedar memiliki anak saja, tapi itu adalah aset akhirat. Baik, kita akan masuk langsung kalau beliau ini poin pertamanya, ya. Poin pertamanya yang beliau sampaikan, insya Allah nggak lama kok Pak, cuman 3-5 poin, insya Allah sudah syuruk, ya, sudah syuruk. Jadi mohon bersabar, ini ujian Pak, masya Allah. Baik, al-awwal, nah poin yang pertama, al-auladu ni'matun 'azimah wa minnatun jalilah wa hibatun kabirah. Anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu nikmat yang sangat agung. Wa minnatun jalilah, anugerah yang sangat mulia. Wa hibatun kabirah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu nikmat. Maka kalau kita bekerja pagi, pulang malam, kerja pagi, pulang malam, capek kerja di jalan, capek kerja jadi ojol, capek kerja di kantor, ketemu AC dan lain sebagainya. Dalam perjalanan pulang kita mungkin ketemu macet, kan gitu. Kalau di sini sudah nggak macet lagi Pak, kemiling Pak. Sekarang yang macetnya luar biasa itu Korpri. Mungkin jenengan yang kemarin ke Korpri mungkin mendapatkan seperti itu. Turun ke Korpri sudah nggak bisa sekarang, tutup semuanya, total. Bukan cuma sekedar motor. Ya, anak kemarin waktu berangkat ke sekolah itu nganter nyonya, kaget kita, kok tutup semuanya. Nah, istri pening dia, muter kita, lewat Pulau Damar dulu. Oh, Masya Allah. Baru bisa masuk ke atas. Masya Allah Pak. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ternyata memang perjalanan itu luar biasa. Jadi kita mendapatkan pelajaran penting bahwasanya nikmat itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita pulang malam ketemu anak sama istri itu nikmat. Capeknya kita ngelihat anak sehat, ngelihat anak itu bisa bermain, ngelihat anak itu menjadi penghafal Quran, itu nikmat nggak Pak? Nikmat. Ya. Jadi rasa capek itu hilang gitu kan. Kalau sampai rumah itu anak itu sehatnya luar biasa. Tapi jangan sampai kita pulang ke rumah, berangkatnya kita anak kita tidur, pulangnya kita juga akan menjumpai anak kita tidur. Nah itu jangan Pak. Sisihkanlah waktu. Wa minnatun jalilah, ya, anugerah yang sangat mulia. Masyaallah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wahibatun kabirah, hadiah yang sangat besar. Kalaulah kita punya uang, kita bisa beli mobil. Kalaulah kita punya uang, kita bisa beli rumah. Tapi kita nggak akan pernah bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa kecuali anak-anak yang solih dan solihah. Kenapa? Ya, banyak hari ini, Masya Allah, orang itu bisa beli apapun, tapi belum tentu dia bisa punya anak. Apalagi sekarang lagi ada virus. Ya, virusnya sudah sebulan yang lalu sih aslinya Pak. Cuman sekarang lagi menjangkiti anak-anak muda. Menjangkiti orang-orang yang pengen menikah, tapi apa? Dengan pemikiran yang aneh, namanya child free. Child free itu sebuah pemikiran ataupun sebuah keputusan yang diambil oleh laki-laki maupun perempuan ketika mereka ingin menjalankan sebuah hubungan, yaitu dengan hukum yang sah, yaitu pernikahan, dengan akad yang sah, yaitu dalam sengkup pernikahan, tapi tidak pengen punya anak kandung, anak angkat maupun anak tiri. Ngadopsi pun dia tidak mau. Kenapa?
Karena bagi mereka hari ini pemikiran yang diberikan kepada halayak masyarakat itu dengan alasan kalau punya anak itu ribet. Insya Allah Pak. Kalau di Indonesia insya Allah tidak seperti itu. Tapi kalau di luar negeri, itu mereka itu, bagi mereka tuh nikah itu tabu. Itu yang pertama. Yang kedua, punya anak itu nanti. Saya pengen bebas, saya pengen menjalani hidup ini, nggak pengen ada beban. Coba bayangin Pak, di luar itu. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang ketika Allah berikan anak kepada kita, kita tidak mau mendidik. Min ni'am allati an'amallahu ta'ala biha ala ibadi, dari segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dari begitu banyak nikmat-nikmat yang diberi kepada hamba-hambanya. Salah satu di antara nikmat yang paling besar ialah ketika Allah takdirkan kita memiliki anak. Makanya bersyukur Pak kalau kita punya anak. Ya, banyak-banyak kita bersyukur. Maka kalimatnya apa? Tastaujibu syukra war ri'ayah wal hifz. Maka kita diwajibkan untuk bersyukur, kemudian kita menjaganya. Wari'ayah itu menjaganya, maksudnya menjaga dalam poin memberikan sebuah pengasuhan, wal hifz itu menjaganya, kita asuh, kita jaga. Maka syukur bagi orang-orang yang beriman ataupun syukur bagi orang-orang yang materialistis itu berbeda Pak. Kalau syukur bagi orang-orang yang materialistis, mereka akan bersyukur kepada Allah ketika tiga hal itu terpenuhi. Sandang, pangan, papan terpenuhi, baru mereka bersyukur. Itu kaum materialistis. Tapi bagi orang-orang yang beriman nggak perlu tiga ini. Kenapa? Bagi dia sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa beribadah, anaknya anak yang soleh dan solihah, maka nggak perlu harus menunggu tiga hal itu terpenuhi. Harus dia banyak bersyukur. Itulah seorang yang beriman. Apalagi kalau sudah penduduk Imam Bonjol ya Pak ya, penduduk Al-Hamas ini ya sudah lebih dari cukup insya Allah. Makanya kita harus banyak bersyukur. Syukur-syukur kalau anak kita bisa menjadi hafal Quran. Kan sekarang sudah ada rumah tahfidz Pak. Masukkan, titipkan Pak. Ya, jangan sampai anak itu hafalnya lagu TikTok. Ya, tapi harus hafal Al-Quran minimal juz 30. Kalau juz 30 itu sudah mudah, juz 29 itu akan memulai. Juz 28 lebih enak lagi. Paling enak juz 28 itu Pak, karena kalimatnya banyak yang sama. Kemudian, fahum samratul fuad, anak itu adalah buah hati. Buah hati Pak. Ya. Kenapa kok dibilang buah hati? Kita paham bahwasanya salah satu di antara ketika kita ingin menjadikan hubungan kita semakin erat, ya salah satu di antara juga kita harus paham ternyata apa? Anak itu buah hati. Wa imadud duhri, tulang punggung. Kerja capeknya kita di luar itu untuk siapa Pak? Ya ketika pulang sampai rumah, untuk anak sama istri. Makanya anak itu adalah tulang punggung. Ya. Wazinatul hayatid dunya, dan perhiasan kehidupan di dunia. Kenapa kok anak itu perhiasan? Saya sudah sering menyampaikan ya kepada para jamaah, kenapa anak itu perhiasan? Karena kita rela merendahkan diri kita demi anak kita yang kita harus junjung-junjung. Kenapa? Kita punya aib, kita banyak kekurangan, kita kenal Islam mungkin belum lama. Tapi kita tidak pengen anak kita biarkan begitu saja. Kita jadikan dia perhiasan dunia. Kita rela merendahkan diri kita, tapi kita nggak rela ketika ada orang merendahkan anak kita. Itu manusiawi Pak. Nah, selanjutnya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan di dunia. Ya. Kalau kita pengen berhias kan kebanyakan orang kan harus punya uang dulu. Kalau orang pengen berhias dengan anaknya, ketika anaknya pinter, dia kurang bisa apa-apa, ya dia banggakan anaknya. Ya sifat manusiawi. Dan itu Allah sampaikan di surat Al-Kahfi ayat 46. Wa dzakara min du'ai ibadur rahmanil akhyar, dan disebutkan juga di sini doa seorang ibadur rahman yang terpilih. Siapa ibadur rahman dalam Al-Qur'an, Pak? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Maka tentunya kita sebagai orang tua jangan sampai lisan kita tidak kita basahi untuk kita bisa berdoa kepada Allah dengan doa ini, yaitu untuk mendoakan anak kita, istri kita, keturunan kita itu menjadi anak yang saleh dan salihah, yaitu qurrata a'yun. Kenapa? Kalau kita bahas qurrata a'yun itu nggak cukup sejam 2 jam. Kenapa? Karena punya anak itu sensasi Pak.
Ya. Punya anak itu luar biasa. Rasulullah SAW itu sampai mendoakan seorang Anas bin Malik. Ya, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah keturunannya. Jadi Anas bin Malik itu umurnya sampai beliau itu tua, putih semua rambutnya, dan beliau itu cucunya aja 100. Cucunya 100. Bayangin Pak. Ya. Mertua anak ini cucunya baru 11. Ini 100. Makanya luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Jadi itulah seorang sahabat, di mana Rasulullah mendoakan kebaikan buat mereka. Maka hari ini jangan sampai kita termotivasi oleh sebuah argumen. Di Indonesia 2 anak cukup. Jangan Pak. Orang-orang kafir itu anaknya banyak loh. Dan itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa amdatnakum bi amwali wa banin. Kami berikan harta yang banyak kepada mereka, kami lebihkan di antara kamu, dan kami berikan kepada mereka keturunan yang sangat banyak. Bayangin Pak, orang Yahudi itu kan mereka mengandalkan garis keturunan. Mereka nggak ngajak orang lain untuk masuk Yahudi, kecuali orang Nasrani. Nasrani dipaksa kita untuk masuk dalam ajaran Nasrani. Kenapa? Kita dianggapnya domba-domba yang tersesat. Tapi bagi orang Yahudi, enggak, mereka mengandalkan garis keturunan. Itulah kenapa mereka anaknya banyak. Kok kita malah dibatasi 2 anak cukup. Piye ceritanya iki Pak? Abdul Muthalib anaknya 16, Rasulullah anaknya 6. Ya kita nih anaknya jangan sampai cuma 2 Pak. Maka kemudian kita mendapatkan pelajaran penting ketika kita membahas di sini terkait dengan seorang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu luar biasa. Kenapa? Kita mendapatkan pelajaran penting Pak ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kepada Hajar dan Nabi Ismail, letaknya di Mekah di bawah pohon, kemudian pohon yang bernama pohon abwa, kemudian beliau akhirnya geser pulang, pergi, dikejar sama Hajar. Enggak menoleh lagi Nabi Ibrahim sampai keluar ucapan dari seorang Hajar, ahada min amrillah, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Bala, na'am, ya. Benar wahai istriku. Udah, akhirnya seorang Hajar mundur lagi mengambil Ismail, menimang-nimang agar Nabi Ismail tidak nangis. Nabi Ibrahim langsung pergi. Insyaallah Pak. Padahal kalau kita mendapatkan pelajaran penting dari sini, Nabi Ibrahim itu berjumpa dengan anak dan istrinya, yaitu Hajar sama Ismail cuma 3 kali atau 4 kali dalam sebuah dalil itu. Tapi kenapa perjumpaan itu walaupun cuma 3 sampai 4 kali, Nabi Ismail jadi? Kita tiap hari ketemu sama anak itu kadang-kadang anak itu malah nggak jadi, ngelawan sama orang tuanya. Ada yang salah Pak kelihatannya Pak. Salahnya di mana Pak? Doa. Gitu loh. Selanjutnya yang tidak disebutkan di sini. Apa itu Pak? Rabbi ja'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim juga. Ya, Rabbi ja'alli, ya Allah jadikanlah untukku. Ya, wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Ya. Rabbi ja'alli muqimas shalah, itu hamba yang selalu menegakkan salat. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dan dari keturunanku juga doanya dikabulkan. Insyaallah. Ya. Jadi akhirnya Nabi Ismail jadi enggak, Pak? Jadi. Maka hari ini jangan sampai kita mengeluh, Ustadz gimana Ustadz, saya sudah memberikan fasilitas terbaik buat anak saya. Saya sudah masukkan dia ke sekolah terbaik. Kita sudah masukkan seperti ini bla 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 dan sebagainya, tapi anak saya tetap enggak jadi. Antum sudah doakan belum? Ya. Jangan sampai kita ikhtiar oke, tapi doa kita sama Allah tuh enggak ada. Nah, makanya kita dapatkan hari ini anak-anak tuh banyak yang seperti itu. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mendapatkan sebuah kisah di mana kita dapatkan ada anak yang durhaka, ada juga bapak yang durhaka, Pak. Ya, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sampai di zamannya Umar, sampai kita mendapati ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan itu sampai ngomongin orang tuanya, anakmu kenapa? Kok sampai jengkelnya orang tua, anak aja dikasih nama yang aneh, namanya Ju'al, Pak. Ju'al itu artinya makhluk jadi-jadian. Coba. Nah, kenapa? Karena seperti itu. Itulah kenapa akhirnya ketika orang tua tidak tahu ilmu, ya anaknya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau orang tuanya tahu ilmu,
Ya jangan sampai kita tidak mau berdoa kepada Allah untuk anak dan istri kita. Baik, itu masih poin yang pertama. Tuh kan, poin yang pertama, Pak. Poin yang kedua, kan bukunya cuma 48 lembar loh ini. Baik, poin yang kedua. Qararul Islam wa dhamina huququt tafli, ya. Penetapan Islam wa dhamin. Dhamin itu penjaminan hak bagi anak-anak. Jadi Islam itu menjamin untuk anak itu, dan Islam itu memberikan jaminan penetapan dan jaminan bagi hak-hak anak kecil. Fadhamina huquqahu, dan penjaminan haknya itu terbagi menjadi dua. Ada dua, Pak. Yaitu haknya qabla wiladatihi, sebelum anak itu dilahirkan oleh sang ibu. Yang kedua yaitu wa ba'da wiladatihi, setelah anak itu dilahirkan. Jadi anak itu punya dua hak. Nah, kita harus pelajari ini. Nah, yang pertama sebelum dia dilahirkan, bidayatan min husni ihtiyaru ummus sholihah, yaitu ya untuk memulai ikhtiar seorang ibu agar menjadi ibu yang sholihah. Antum pasti pernah dengar kisahnya Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i itu kan jadi anak yang solehnya luar biasa. Itu karena ibunya, Pak. Ibunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ketika beliau mendapati pertama kali hamil, itu selalu tidak pernah namanya meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Makanya kalau kita mendapati istri kita hari ini sudah mulai hamil, sampaikan kepada dia sebuah edukasi pendidikan bahwasanya apa? Bu, Dek, sayang, kamu sudah hamil. Jangan sampai kamu tidak ada waktu untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Sisihkanlah waktu, luangkanlah waktu untuk kamu bisa berkholwat dengan Al-Quran, walaupun cuma sejam. Agar apa, Pak? Janin ini dengar loh, Pak. Jangan sampai gurcekelane drakor, drama Korea terus, nanti anaknya bukan jadi anak yang solih dan solihah, malah jadi opa, jadi sarangeo dan lain sebagainya, Pak. Ya, karena virus sekarang itu kan luar biasa. Makanya apa? Imam Syafi'i jadi anak yang luar biasa. Kemudian wal mahafadhah, ya, hala haqqihi, menjaga haknya untuk dia hidup fil hayah bitahrimi ijhadah wa huwa janin. Untuk pemberian sebuah pelajaran, pemberian sebuah edukasi kepada istri bahwasanya haram bagi istri untuk ijhadah, haram bagi wanita untuk ijhadah. Apa ijhadah, Pak? Aborsi. Makanya kan bedanya kita hari ini sama zaman jahiliyah itu kan cuma satu. Di zaman jahiliyah ini agak ngeri, Pak, aslinya, Pak. Di zaman jahiliyah itu kan ditunggu dulu. Kalau yang keluar anak laki-laki dipertahankan sampai dia dewasa, diasuh, dikasih makan. Tapi kalau yang keluar bayi wanita langsung, Pak, dibunuh. Itu zaman jahiliyah itu. Bahkan kalau antum baca di Sirah Ibnu Hisham, bukan yang di Rohikul Mahtum, yang Ibnu Hisham, itu sampai kalau anak itu perempuan, itu ada sebuah kisah diwariatkan oleh riwayat yang lain, itu diajak keliling dulu sampai dia umur beberapa waktu, sekitar sebulan, 2 bulan ataupun sampai 2 tahun, baru kemudian ditaruh depan Ka'bah, dibunuh. Bayangin, Pak, bayangin. Zaman jahiliyah. Kalau zaman sekarang nggak perlu keluar, langsung di aborsi. Coba, kenapa? Ya bisa jadi karena di luar nikah dan lain sebagainya. Coba, bisa jadi tidak ingin orang tua, tidak ingin ayah ataupun ibunya tuh lahir. Coba, nggak perlu nunggu keluar, langsung di aborsi. Bedanya apa, Pak? Beda apa sama, Pak? Sama, tapi lebih ngeri, lebih parah. Dulu kan dikeluarkan dulu, laki-laki pertahankan. Sekarang nggak penting antara janin tuh entah laki-laki maupun perempuan, habis. Coba, Pak. Antum silahkan tanya itu sama dokter-dokter yang SPOG itu. Banyak enggak di rumah sakit itu yang aborsi? Banyak, Pak. Coba, apakah ini bukan pembunuhan? Makanya ngeri, Pak. Sampai disebutkan di sini, ya, haram namanya aborsi. Wa ijabud diyah ala qatilihi, dan kita diwajibkan untuk membayar denda kalau kita membunuh anak kita. Wala yuqamul haddu ala ummihi, dan tidak boleh ditegakkan had, ya, hukuman atas ibunya idza kanat zaniyah, ketika kita mendapati seorang wanita itu hamil di luar nikah, zaniyah,
hatta yuladu wa yuftam, sampai anak itu dilahirkan, wa yuftam, sampai dia disapih. Ketika anak sudah disapih, baru ibu itu dikenakan hukuman sesuai dengan syariat Islam. Coba Islam mengatur sampai sedetail itu, Pak. Sampai sedetail itu. Makanya kenapa kok sampai seperti itu? Kok anak itu kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perhubungan yang di luar nikah? Karena efeknya banyak. Nanti di poin yang terakhir kita akan mendapatkan pelajaran itu. Sekarang poin yang kedua dari setelah melahirkan. Tadi kan sebelum melahirkan, ini setelah melahirkan. Bil istibsyar wal farah bikudumihi, yaitu bil istifsar, dengan memberikan berita gembira kepada orang-orang di sekitar bikudumihi, dengan hadirnya anak tersebut. Makanya kan alhamdulillah, ya barakallahu fil mauhub warzikna birrahu, kan seperti itu doanya. Telah lahir anak kami dengan jenis perempuan, ya. Kan seperti itu, telah lahir anak kami laki-laki. Senang, Pak. Kenapa? Ya kita harus senang kalau anak kita lahir. Syukur-syukur kalau anak kita lahir dalam keadaan normal. Wa ta'din fi udunihi, kita azanin di kupingnya. Wa istihbabu tahnikihi. Kalimat mustahab dengan sunnah itu beda. Sunnah yang memang ajaran Rasulullah SAW. Mustahab itu kan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Tahnik. Tahnik itu kita kunyah kurma, kemudian kita oleskan ke mulutnya, ataupun madu. Ya, madunya madu asli, Pak. Wa haqqul intisab ila abihi, dan pemberian hak nasab kepada ayahnya. Tidak ada satu anak pun di muka bumi ini kecuali Isa bin Maryam. Tapi yang lain harus dinasabkan kepada ayahnya. Ya, dinasabkan kepada ayahnya. Wa ikhtiyaru ismin hasan lahu, kemudian kita pilihkan nama yang terbaik buat dia. Dalam hadis disebutkan nama yang terbaik itu kan Abdullah atau Abdurrahman. Silahkan, Pak, Abdurrahman As-Sudais. Wah, Masya Allah, Abdullah. Kemudian nama-nama Allah tapi diawali dengan kalimat Abdun. Abdul Mujib, Abdul Ghafur, Abdul Ghafar, ya, Abdul Mu'in. Monggo. Tapi jangan disesuaikan dengan keadaan. Itu yang salah. Musim Covid, Abdul Covid. Oh, nama itu doa, Pak. Ya, hati-hati. Muhammadnya Muhammad PPKM gitu kan. Ya Allah. Ya, janganlah, nama yang terbaik. Kalau kita punya anak wanita, kasih nama sebagaimana istri-istri Nabi. Wal aqiqatu anhu, kita akikahkan. Anak laki-laki 2 kambing, anak wanita 1 kambing. Mau kambing laki-laki, kambing jantan maupun betina, monggo silahkan. Boleh semuanya. Tapi kalau kita pengen membelikan kambing yang betina, kita tanya sama pemiliknya dulu. Ini tentang dia riwayatnya hamil ataupun endaknya. Kenapa? Takutnya kalau kita enggak tahu itu, enggak tanya itu, Pak, sebelum akad, takutnya ketika kita sembelih ada janin. Tapi kalau kita beli laki-laki kan aman. Tapi memang laki-laki lebih mahal. Kan gitu. Terbiasa. Wa halqu sya'ri ra'sihi wa tasadduq biwaznihi. Kemudian kita halq, kita gundul. Ya, bayi itu kan barusan lahir kita gundul. Rambutnya kita cukur gundul, kemudian kita timbang dengan ukuran perak, bukan ukuran emas. Kalau emas mahal banget, Pak. Ya, ukuran perak. Ya sekitar 50 sampai 60 ribu. Ya genepin, Pak, 100 masuk ke Alhamas. Wal khitan, kemudian dalam perjalanannya kita wajib bagi dia untuk disunat. Ya, Nabi Ibrahim itu, Pak, sunatnya umur 80 tahun. Itu Nabi Ibrahim, anak kelas 3 sunatnya baru disunat. Dulu mau kelas 2 itu masih takut, sampai diiming-imingi sama Pak Lek. Nanti kalau Jupri sunat, nanti Pak Lek beliin sepeda. Ya, akhirnya mau saya, Pak. Ya, walaupun zaman dulu itu kan beda, kalau zaman sekarang kan pakai laser, selesai kan. Zaman dulu, sontek dulu, potong dulu, terus pakai kulit kelapa itu kan, Masya Allah. Zaman dulu, Pak. Ya, selanjutkan sedikit, Pak, ya. Wa ismamur radha'ah, penyempurnaan penyusuan.
bayi disempurnakan penyusuannya 2 tahun. Amaini mutatabi'aini minar radha'ah. Itu disampaikan oleh dalam Al-Qur'an. Wal hadonah itu diasuh. Anak itu kita yang ngasuh. Sesibuk-sibuknya kita harus ketemu sama anak kita, ajak diskusi, kita asuh. Memang kita punya pekerjaan, istri kita punya pekerjaan, tapi jangan sampai anak itu menjadi anak pembantu, Pak. Ya. Kenapa? Loh, adab moral semuanya kan dia harus ngelihat dari orang tuanya. Dan kalau kita misalnya lagi ada masalah sama istri kita, anak kita jangan sampai ngelihat. Cari tempat di mana anak kita nggak ngelihat. Saya sering mendapati anak-anak SD itu kan, ketika mereka ngelamun, mereka ketika kita kasih tugas kok tahu-tahu ngambek gitu. Saya pasti tahu itu. Kenapa? Pasti dia melihat orang tuanya kelahi. Kalau anak itu kan polos, Pak, tanya, "Nak, kamu biasanya rame loh. Biasanya kamu sergap kalau Pak Jupri kasih tugas, kok kamu kayak gini?" Diam dia. "Kamu habis ngelihat orang tuamu kelahi ya?" "Iya, Pak." Tuh. Polos anak, Pak. Makanya kalau antum punya masalah sama istri, anak itu suruh nonton TV dulu lah, suruh yang lain, baru jenengan ngomong sama istri. Kenapa? Kalau nanti anak itu ngelihat, sementara orang tuanya mungkin ya, ketika dia sudah emosi, kucing seteman-temannya keluar, Pak, itu anak akan ngikutin, Pak. Hati-hati. Ya, saya ngomongnya kucing, Pak ya. Kucing seteman-temannya itu keluar nanti dari lisannya juga. Anak itu polos. Oh, bapakku ngomong kayak gitu, berarti aku juga kayak gitu nanti. Oh, hati-hati, makanya diasuh. Wal infaq walaihi, bukan infak, Pak. Kita nafkahkan anak kita. Wal adlu bainahu wa baina ikhwatihi, dan kita harus berbuat adil kepadanya dan kepada saudara-saudaranya. Jadi sang kakak itu sama adik itu kan beda. Kebutuhannya beda. Pendidikannya beda. Wariayah sahihan wa nafsian, dan kita jaga secara rohani dan jasmani. Rohaninya kita ajarkan pendidikan tauhid, jasmaninya sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, alimu auladakum bisibaha warimaya warukubul hison. Kita ajarkan, ajarilah anakmu, yaitu apa? Bisibaha, dengan berenang, ya, warimaya, dengan melempar, memanah dan lain sebagainya, warukubul hison, dan untuk bisa menunggangi kuda. Kalau sekarang bukan kuda Ustaz, kuda besi, naik motor, monggo, Pak. Ya, tapi jangan sampai ngesen kanan belok kiri. Ngeri, Pak. Kalau ngesen kanan belok kiri ngeri, Pak. Ya. Masalahnya apa? Kita yang kena, tapi kita yang dimarahin sama ibu-ibu itu. Nah, kita lanjutkan. Kenapa kok anak di luar nikah? Nah, kita lihat di sini. Wa kafalatu haqqihi, dan kafalah. Kafalah itu kesejahteraan haknya. Fil miros, dari harta waris. Anak di luar nikah itu nggak dapat harta waris, Pak. Itu masalahnya. Walaupun sang laki-laki itu bertanggung jawab, ini nggak dapat harta waris. Dia cuma dapat wasiat. Wasiat itu nggak boleh dari sepertiga. Misalnya kita meninggal, ada 1 M, dia cuma dapat 300 juta. Lumayan, Pak. Iya kalau 1 M. Lah misalnya orang nganti 100 M, enggak sampai 1 M, enggak sampai 100 juta. Ya, 30 juta lumayan lah, gitu kan. Nah, sepertiga. Makanya kita harus lihat dia enggak dapat harta waris. Anak laki-laki dapat 1, anak perempuan dapat setengah, anak perempuan banyak dapat 1/4, nanti ada lagi 1/6, 1/8 dan sebagainya. Jangan sampai kita mendapati sebuah ungkapan ataupun anggapan dari orang-orang, "Ustadz, kami gimana ini, kan pengen bagi rata aja lah, enggak apa-apa." Enggak gitu. Kalau kita pengen melihat bagaimana orang tua itu meninggal, kita lihat dulu, Pak, pembagiannya kita bagi dulu secara haknya. Pertama apa? Kita lihat, ini orang tua kita meninggal, ada enggak dia punya utang sama orang lain? Diselesaikan dulu ini urusannya, Pak. Warisan itu nanti. Orang barusan meninggal sudah bahas warisan loh, Pak, sekarang itu. Barusan meninggal, belum dikuburin, wis kelahi malahan. Dan ternyata banyak terjadian itu di Indonesia. Makanya kan Masya Allah, Pak, ya, sampai di Indonesia kan dulu kan zaman kita masih SD. Kalau hari Ahad itu, saya menunggu kan Kamen Rider, Power Ranger, Ninja Hattori sama Doraemon. Kalau sekarang kan enggak, Pak, televisi, Pak. Azab malamnya dangdutan. Coba, sampai seperti itu sekarang itu.
Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, dipikir dulu utangnya. Ada enggak dia nazarnya? Ada enggak dengan urusan dengan orang lain? Baru warisan. Baru warisan. Makanya kamu pengen bagi rata Ustaz? Enggak bisa gitu. Kalau pengen Pak, dibagi dulu. Ukurannya berapa, bagiannya berapa. Setelah tahu ukurannya berapa, bagiannya berapa, ternyata kita ngelihat adik kita lebih butuh harta itu. Ya sudah, bagian kita berikan kepada dia. Itu Pak, bukan bagi rata. Tahu-tahu sekarang bagi rata aja lah. Pokoknya yang penting adil. Adil menurut antum, tapi menurut Allah beda. Syariat ini masalahnya Pak, bukan pakai logika. Kemudian wasiatnya, kemudian kafalah yang selanjutnya hibah, ada hadiah. Bapak punya tanah itu 1 hektar di Lampung Timur, itu buat kamu. Nah itu hibah Pak. Wal wakaf, wakaf tidak boleh dijual. Tapi kalau kita wakaf itu dialihkan kepada yang lain itu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh dijual wakaf tuh Pak. Hati-hati Pak. Ya. Karena kita mendapati pelajaran banyak banget kisah-kisah itu ketika anak tidak pernah diberikan pendidikan yang baik oleh orang tuanya, maka ketika orang tua meninggal dicari harta-hartanya itu. Sampai ada sebuah masjid wakaf atas nama bapaknya, kemudian dihak milikan sama dia, akhirnya digusur itu masjidnya jadi perumahan Pak. Ada itu Pak. Nggak perlu disebutin tempatnya Pak. Saya sampai geleng-geleng, ya Allah. Orang tuanya pengen punya pahala di akhirat Pak, ketika dia meninggal dia menikmati pahala itu. Anaknya malah gusur masjid jadi perumahan. Makanya hati-hati Pak kalau kita berikan pendidikan kepada anak kita. Tidak semua keinginan anak itu harus kita penuhi. Ya. Maka tentunya kita mendapatkan pelajaran penting kemarin beberapa waktu ketika kita rapat itu kan ada sekolah bagus Pak. Silahkan, kalau di sini insya Allah mampu antum. SMA Peradaban di Depok, 2 tahun cumanan, tapi khusus laki-laki. Muridnya santrinya cuma 40 anak, nggak boleh lebih. Sekolah peradaban, SMA peradaban, khusus laki-laki. Cuma 2 tahun. Akselerasi, selesai dia dapat ijazah dia. Kenapa? Outputnya sudah banyak, termasuk yang mimpin, yang pemilik seorang pemiliknya adalah Dr. Adi Nusaini. Anak beliau sudah S2, umurnya baru 22 tahun. Ya, silahkan kalau antum punya keuangan lebih, masukkan anak antum ke sana. Murah kok Pak, masuknya Pak, 50 juta. Murah Pak. Yang ngajar siapa dulu? Yang ngajar Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi, profesor beliau, ya, rektor Unida. Dr. Budiansah, Wakakum Libya. Ustadz Admin Armas, pakarnya beliau itu terkait dengan tafsir-tafsir lain sebagainya. Yang ngajar itu ulama semua, miumi semua. Ya, maka masuk segitu Pak, murah. Anak kalau ada uang lebih, anak pengen masukkan anak-anak ke sana. SPP-nya cuma 2 juta. Karena di laundry. Wajar SPP segitu Pak. Apalagi kalau di Jawa segitu biasa Pak. Kalau di Lampung mungkin agak luar biasa itu Pak ya. Tapi kalau di Jawa segitu luar biasa. Tidak masalah, murah itu Pak. Kenapa? Karena anak ini dipastikan dia hafal Quran, dia bisa bahasa Arab, dan dia mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri. Dibiayain sampai doktor. Coba Pak. Jadi monggo kalau antum pengen masukin ke sana. Cuman saingannya se-Indonesia Pak. Kalau di Lampung Unila kan saingannya se-Lampung. Kalau di sana saingannya se-Indonesia. Daftar, seleksi belum tentu keterima. Ya. Berat memang, tapi tidak apa-apa. Poin utamanya itu. Nanti kalau misalnya nggak terima sana, bisa tempat-tempat yang lain. Ya. Bagus sekolahannya Pak. Tapi khusus untuk SMA laki-laki, yang perempuan belum ada. Ya. Jadi monggo, bagi antum yang punya kesempatan, ada uang lebih, masukkan ke sana Pak. Jangan eman-eman Pak. Imam Malik itu sampai jual atap rumahnya Pak, demi membeli sebuah buku. Kita kadang-kadang itu ketika misalnya mendapati hari ini kita tidak punya uang, tapi kita masih ada aset yang lain sebagainya, anak kita di pondok, ngomong sama pondok, Afwan Ustadz, lagi pandemi, boleh nggak SPP-nya potong setengah dulu? Kesini pakai mobil Pak. Saya sampai, oh enggak apa-apa Pak, mboten napa-napa, gitu kan. Dalam hati saya, Allahu Rabbi, kan. Tapi tidak apa-apalah, mau gimana lagi. Ya, mungkin angsurannya banyak, Pak. Baik. Karena nanti di poin-poin selanjutnya, yaitu kembali kepada seorang laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. InsyaAllah, banyak. Maka tentunya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, mungkin ini bisa Anda sampaikan kepada antum semuanya. Semoga materi yang sedikit ini
Ini bisa berfaedah buat kita semuanya, mendatangkan manfaat buat kita semuanya, bukan mudarat, dan tentunya bisa kita amalkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita sampaikan kepada istri kita bahwasanya kita hidup itu tidak lama, tapi tidak lamanya kita jangan sampai kita mendapati ketika kita meninggal anak kita belum mendapatkan pendidikan yang terbaik terkait dengan ilmu Islam dan lain sebagainya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.